Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Hari ini kita akan membahas tentang lingkaran. Kita akan mereview semua materi di lingkaran di channel kami Imam Sibawai Easy Way Mathematics. Pertama, kita akan membahas tentang unsur-unsur lingkaran. Lingkaran adalah kumpulan titik-titik ya yang berjarak sama dengan suatu titik, yaitu titik pusatnya ya. Karena titik ini sangat banyak ya, tidak terhingga, maka terbentuklah sebuah lingkaran seperti ini ya. Oke. Oke. Di sini ada 4 titik pada lingkaran, yaitu titik A, B, C, dan D ya. Jadi yang pada lingkaran itu adalah yang garis lengkungnya ya. Yang lingkaran adalah yang garis lengkungnya. Jadi yang dalamnya bukan ya. Yang lingkaran adalah garis lengkungnya. Jadi yang titik pada lingkaran ada 4, A, B, C, dan D. O adalah titik pusat, yaitu titik yang berjarak sama dengan semua titik pada lingkaran ya. Itu titik pusat. Sedangkan OA adalah jari-jari, yaitu garis yang menghubungkan titik pusat dengan titik pada lingkaran. Contohnya OA, OB, OD ya. Sedangkan BD adalah diameter, yaitu garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat. Sedangkan BC adalah tali busur, yaitu garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran, yaitu B dan C ya. BD itu juga merupakan tali busur, yaitu tali busur yang melalui titik pusat. Sedangkan OE adalah apotema, yaitu jarak terpendek yang menghubungkan titik pusat dengan tali busur. OE sifatnya nanti dia tegak lurus dan membagi dua sama besar ya. Jadi nanti BE sama dengan CE. Sedangkan AD, garis lengkung AD yang berwarna kuning ini adalah busur. Jadi AD ini busur. Sedangkan kalau AOB ini adalah juring. Jadi yang ini adalah juring. Jadi seperti potongan pizza ya, juring. Sedangkan kalau kita memotong pizza misalkan ya, tidak melalui titik pusat, maka dia adalah namanya tembereng. Seperti ini, potongnya langsung. Ini adalah tembereng. Oke. Sekarang kita akan bahas keliling dan luas lingkaran. Kita tahu bahwa keliling lingkaran adalah 2πr atau boleh menggunakan pi kali d. Sedangkan luas lingkaran adalah pi r kuadrat atau boleh 1/4 pi d kuadrat. Pendekatan nilai pi yang digunakan adalah 22/7 atau 3,14 ya. 22/7 atau 3,14. 22/7 digunakan kalau jari-jari atau diameternya bisa dibagi 7. Kalau yang 3,14 jari-jari atau diameternya yang tidak bisa dibagi 7. Atau boleh juga 22/7 itu dipakai kalau nilai keliling sama luasnya bisa dibagi 22 ya. Nilai keliling atau luasnya bisa dibagi 22. Sedangkan yang 3,14 tidak. Ingat, konsep keliling daerah yang diarsir adalah pagar atau batas suatu daerah. Jadi ini saya tulis kenapa? Karena biasanya banyak yang sering salah di sini ya. Jadi keliling daerah yang diarsir adalah pagar atau batas suatu daerah. Jadi bisa mungkin ada pagar dalam, ada pagar luar ya. Jadi daerahnya itu dibatasi apa aja, itu yang kita hitung. Sedangkan kalau luas daerah diarsir saya yakin semuanya bisa ya. Jadi ini berupa daerah atau luasan. Oke, contohnya seperti ini. Ada daerah yang diarsir bentuknya seperti ini. Maka kalau ada seperti ini, maka keliling daerah yang diarsir adalah seperti ini. Jadi misalkan ini ada lingkaran besar sama lingkaran kecil, berarti setengah lingkaran yang besar ditambah setengah lingkaran yang kecil tambah setengah lingkaran kecil, atau karena ada setengah yang kecil berarti jadi satu lingkaran kecil. Jadi setengah keliling lingkaran besar ditambah setengah keliling lingkaran kecil. Jadi ini yang garis putus-putus tidak boleh dihitung. Kenapa? Karena dia tidak ada daerah yang diarsir di sini. Sedangkan luasnya jelas ya. Kalau luas boleh dipindah karena ini setengah lingkaran, ini setengah lingkaran. Ini bisa ditutupkan di sini, jadi boleh seperti ini. Jadi luasnya adalah luas setengah lingkaran. Jelas ya? Oke, sekarang panjang busur, luas juring, dan luas tembereng. Oke. Ini adalah panjang busur, yang warna kuning adalah panjang busur. Panjang busur itu dipengaruhi oleh sudut pusat.
Jadi sehingga kalau kita mencari panjang busur, sudut pusatnya per 360 kali keliling lingkaran. Kenapa kali keliling lingkaran? Karena busur itu bagian dari keliling lingkaran ya, bagian dari keliling lingkaran. Oke, sekarang yang warna kuning ini adalah dia juring ya. Jadi juring juga dipengaruhi oleh besar sudut pusatnya. Jadi luas juringnya sama dengan sudut pusatnya per 360 kali luas lingkaran. Kenapa? Karena juring itu bagian dari luasan lingkaran ya, luasan lingkaran. Sedangkan kalau tembereng yang warna kuning ini, cara mencarinya adalah dia berasal dari juring terus diambil segitiganya ya, diambil segitiganya. Berarti luas tembereng sama dengan luas juring dikurangi luas segitiga. Oke. Sekarang perbandingan kalau ada sudut pusat AOB besarnya alfa atau sudut pusat COD besarnya beta misalkan ada perbandingan. Jadi besarnya sudut pusat itu mempengaruhi panjang busur sama luas juringnya. Sehingga kalau ada dua sudut pusat maka bisa diperbandingkan gini. Sudut AOB per sudut COD akan sama dengan panjang busur AB per panjang busur CD, juga akan sama dengan luas juring AOB dengan luas juring COD. Atau kalau misalkan COD-nya dianggap satu lingkaran penuh, maka perbandingannya jadi sudut AOB dibanding 360 derajat itu akan sama dengan panjang busur AB per keliling lingkaran sama juga dengan luas juring per luas lingkaran. Oke. Sekarang sudut pusat dan sudut keliling. Oke. Nah, dari pembuktian ini bisa disimpulkan bahwa ada AOB sudut pusat karena titik sudutnya ada di pusat lingkaran menghadap busur AB. Ada ACB sudut keliling lingkaran. Kenapa? Karena titik sudutnya pada keliling lingkaran. Maka berlaku sifat sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling dengan syarat menghadap busur yang sama. Jadi AOB itu 2 kali ACB. Kalau misalkan AOB 60 berarti ini 30. Kalau ini misalkan 35 berarti ini 70, 2 kalinya. Syaratnya adalah menghadap busur yang sama. Sifat yang kedua adalah kalau ada sudut keliling yang menghadap diameter contohnya AB ini diameter, maka sudut keliling itu yaitu sudut ACB dan ADB sama-sama menghadap AB, AB-nya diameter, maka besarnya dua-duanya ini adalah 90 derajat. Jadi sudut keliling yang menghadap diameter besarnya adalah 90 derajat. Dan sifat yang ketiga adalah kalau ada sudut keliling ya yang menghadap busur yang sama, ini ada ADB menghadap AB, ada ACB menghadap AB, AEB juga menghadap busur AB. Maka besarnya sudut ADB, ACB sama AEB itu adalah sama, yaitu senilai dengan separuhnya sudut pusat. Jelas ya? Oke, sekarang jarak tempuh. Jarak tempuh itu sama dengan keliling lingkaran dikali banyak putaran roda. Misalkan gini, Andi mengendari sepeda yang rodanya berjari-jari 14. Jika Andi mengayuh sepedanya sehingga rodanya berputar sebanyak 1000 kali, maka berapa jarak yang ditempuh Andi? Maka cara menjawabnya adalah jarak tempuh sama dengan keliling lingkaran kali banyak putaran. Berarti sama dengan 2 PR kali 1000. Karena jari-jarinya 14, kita menggunakan pi-nya 22/7. Seperti ini. Dicoret dulu, terus kita kalikan 2 kali 22 44 kali 2 88, 88 kali 1000 berarti 88.000 cm. Kalau kita jadikan meter maka nolnya 2 dihilangkan jadi 880 meter. Oke, contoh yang lain. Suatu roda berdiameter 63 cm berputar menempuh jarak 198 meter. Roda tersebut berputar sebanyak berapa kali? Nah, ini yang diketahui adalah jarak tempuhnya. Yang dicari adalah banyak putaran. Karena jarak banyak putaran itu bagian dari jarak tempuh, maka kita tulis caranya. Kita tulis yang diketahui yaitu jarak tempuhnya. Jarak tempuh sama dengan 18. Karena ini diameternya dalam bentuk cm ya, maka
kita ubah sekalian ke dalam bentuk cm ya. Keliling lingkaran kali banyak putaran sama dengan 19.800 cm. Kita masukkan, karena ini bentuknya diameter, kita menggunakan pi kali d ya. Pi kali d kali n sama dengan 19.800. Kita masukkan, karena diameternya bisa dibagi 7, maka kita menggunakan 22/7 gini ya. Sehingga n sama dengan 19.800 dibagi dengan 22 kali 9 ya. 22 kali 9 dicoret jadi 2200. 2200 dicoret dengan 22 sama dengan 100. Jadi rodanya berputar sebanyak 100 kali. Oke, contoh soal dan pembahasan. Yang pertama, tentukan keliling dan luas lingkaran yang berjari-jari 14. Oke, kalau nomor 1 ini mudah ya, karena diketahui jari-jarinya. Jadi kita tinggal hafal atau tidak tentang rumus keliling lingkaran dan luas lingkaran. Keliling lingkaran sama dengan 2 pi r sama dengan 2 kali 22/7 kali 14. Dicoret dulu 2, hasilnya adalah 88 cm. Sedangkan kalau luasnya sama dengan pi r kuadrat, dimasukkan angkanya 22/7 kali 14 kali 14. 14-nya dicoret jadi 2, 22 kali 2 44, 44 kali 14 616. Oke, sekarang tentukan panjang jari-jari jika keliling lingkarannya 66. Ini diketahui keliling, nyari jari-jari. Berarti karena jari-jari itu bagian dari keliling, maka kita tulis yang diketahui keliling lingkaran sama dengan 66. Terus kita masukkan rumus keliling lingkaran 2 pi r sama dengan 66. Karena kelilingnya 66 ini bisa dibagi 22, maka kita gunakan pi-nya 22/7 gini ya. Sama dengan 66. Sehingga R-nya sama dengan 66, 2 pindah ruas jadi 1/2, 22/7 pindah ruas jadi 7/22 ya. Dicoret seperti ini. 3 kali 7, 21 dibagi 2, 10,5 ya. Bagaimana kalau nyari jari-jari kalau diketahui luasnya? Sama cara prinsipnya dengan nomor 2 ya. Jadi kita tulis yang diketahui yaitu luas lingkaran sama dengan 2826. Terus kita masukkan rumusnya. Terus kita lihat 2826 ini luasnya. Dan dia tidak bisa dibagi 22. Maka kita gunakan pi-nya 3,14 ya. Sama dengan 2826. Berarti R kuadrat sama dengan 2826 per 3,14 seperti ini. Kalau bingung pembagian bulat dengan desimal, maka kita lihat ada 2 angka di belakang koma ya. Berarti kita kalikan 100. Karena kita kalikan 100, komanya hilang, ininya nambah nolnya 2 ya. Terus kita bagi biasa, 2826 dibagi 314. Berarti hasilnya adalah 900. R kuadratnya 900, berarti R-nya adalah akar 900, berarti 30, betul. Oke, jelas ya. Oke, kita ke soal selanjutnya. Tentukan luas dan keliling daerah yang diarsir. Misalkan saya punya seperti ini. Ada persegi panjang. Setelah itu dilubangi ada 5 lingkaran. Panjangnya 100. Ingat persegi panjang itu kita mengenal panjang ya. Berarti kalau gitu, kalau kita misalkan nyari luas daerah yang diarsir, berarti awalnya persegi panjang terus dikurangi 5 lingkaran. Berarti sama dengan luas persegi panjang dikurangi 5 luas lingkaran. Luas persegi panjang itu kita butuh panjang kali lebar. Panjangnya sudah ada 100. Lebarnya berapa ini? Nah, kita lihat. Lebarnya ini kan sama dengan diameter lingkaran ya. Sedangkan panjangnya ini ada 5 diameter lingkaran. Berarti 100 kita bagi dengan 5. Berarti berapa hasilnya? 20. Sehingga panjangnya 100, lebarnya 20. Sekarang kalau 20 ini kan diameter lingkarannya. Berarti jari-jarinya berapa? 10. Betul. Ya, seperti ini ya. 3 kali 5 kali 3,14 kali 10 kali 10. 100 kali 20, 2000. 3,14 kali 10 kali 10, 314 dikalikan 5, 1570 seperti ini ya. Berarti hasilnya adalah 430 cm persegi. Sekarang bagaimana dengan keliling daerah yang diarsir? Nah ini awas ya, jangan sampai keliru. Kelilingnya
Yang diarsir adalah keliling persegi yang luar, yang dalam ini karena bukan yang lubang ini bukan misalkan bukan daerah kita ya, maka ini harus kita kasih pagar, berarti nambah pagar. Berarti keliling persegi panjang ditambah keliling 5 lingkaran. Ya. Berarti kalau gitu kita masukkan keliling persegi panjang 2 kali panjang tambah lebar, keliling 5 lingkaran berarti 5 kali 2 PR. Terus kita masukkan 100 ditambah 22 kali 120. P-nya kita gunakan 3,14, jari-jarinya 10 seperti ini. 2 kalikan 10 atau 5 kali 2 10, 10 kali 10 100, 100 kali 3,14 314 seperti ini ya. Berarti hasilnya adalah 554 cm. Gimana, jelas ya? Oke, sekarang selanjutnya. Oke. Ini soal yang pertama, ini soal yang kedua, dan soal yang ketiga tentang tempereng. Oke, kita lihat ini. Soal yang pertama. Tentukan panjang busur AB dan luas juring AOB. Ya. Panjang busur AB rumusnya adalah sudut AOB per 360 kali keliling lingkaran ya. Terus kita masukkan sudutnya 60 per 360 kali 2 kali 3,14 kali 30. Gunakan 3,14. Kenapa? Karena jari-jarinya tidak bisa dibagi 7. Terus kita kalikan biasa. Bisa coret dulu ya. 1/6, 30 dibagi 6. 5, 2 kali 5, 10. 10 kali 3,14, 31,4 ya. Sekarang luas juring. Rumusnya hampir sama, cuma kalau panjang busur terhadap keliling, luas juring terhadap luas ya. Terus kita masukkan seperti ini. Kita coret terlebih dahulu seperti ini. Kita coret lagi. Nah, hasilnya adalah 471 cm persegi. Sekarang yang kedua. Jika panjang busur CD-nya 100, tentukan panjang busur AB. Kita lihat ada dua sudut pusat yaitu AOB sama COD. Dan ada panjang busur CD-nya 100 yang dicari panjang busur AB. Ini kan sama-sama berpasangan ya. Ada dua sudut, ada dua busur. Berarti kita menggunakan perbandingan. Karena di sini di soal tidak ada luas juring, maka luas juringnya kita hilangkan. Jadi seperti ini ya. Terus kita masukkan angkanya. 60 per 150 sama dengan panjang busur AB per 100. Agar panjang busur AB-nya ketemu, 100-nya dipindah ke sebelah kiri. Jadi seperti ini ya. Disederhanakan dulu. Sehingga panjang busur AB sama dengan 2 per 5, 100 pindah ke sebelah kiri jadi perkalian 100. 100 dibagi 5, 20. 20 kali 2 sama dengan 40. Jadi panjang busur AB adalah 40. Sekarang yang ketiga, tentukan luas tembereng AB. Luas tembereng AB itu kan sama dengan luas juring AOB dikurangi luas segitiga AOB. Oke, luas juring AOB itu rumusnya karena ini siku-siku berarti 90 per 360 kali luas lingkaran ya, dikurangi setengah kali alas kali tinggi. Kita masukkan angkanya. Kalau segitiga alasnya 20, tingginya OA. Karena OB 20, OA itu juga 20 karena sama-sama jari-jari. Masukkan seperti ini ya. Terus kita bagi biasa, bisa 20 kali 20 atau 20 coret dengan 45, 5 kali 20 100, 100 kali 3,14 314 ya. Terus ini dicoret dengan 2, 10 kali 20 200. Jadi hasilnya adalah 114 cm persegi. Jelas ya? Oke, sekarang kita ke sudut pusat sudut keliling. Diketahui yang pertama adalah sudut PQR 60 yang dicari POR. Soal yang kedua, yang diketahui sudut BAC 36 yang dicari adalah sudut ABC. Berarti yang B. Yang ketiga, oke, diketahui sudut DFG 50, EGF 45 ya, yang dicari DEG sama EDF. Kita cari yang pertama dulu. Sudut POR.
Kita amati sudut POR. Sudut POR sama PQR ini menghadap busur yang sama, busur yang kuning ini. POR menghadap PR, PQR juga menghadap PR. POR sudut pusat, PQR sudut keliling. Nah, karena menghadap busur yang sama maka berlaku sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Sudut pusatnya kan POR ya, sudut kelilingnya PQR. Terus kita masukkan angkanya. 2 kali 60 derajat karena PQR-nya 60 berarti sama dengan 120 derajat. Terus untuk mengerjakan nomor 2, kita ingat bahwa AB itu adalah diameter. Kenapa? Karena dia adalah garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran dan melalui titik pusat ya. AB adalah diameter. Sedangkan ACB dia kakinya pada A dan B dan AB-nya adalah diameter ya. Karena gitu berarti ACB menghadap diameter berarti nilainya adalah 90 derajat. Sifat yang kedua ya, sudut keliling yang menghadap diameter besarnya 90 derajat. Setelah itu, karena ini sudah ada 90, yang dicari B, ingat, besar sudut dalam segitiga berjumlah 180 derajat. Sehingga sudut B ditambah 36 tambah 90 sama dengan 180. 36 tambah 90, 126, sehingga sudut ABC sama dengan 180. 126 pindah ruas jadi pengurangan ya. Berarti hasilnya adalah 54 derajat. Sekarang untuk mengerjakan yang nomor 3, maka kita harus paham sifat yang ketiga, yaitu sudut keliling yang menghadap busur yang sama, besarnya sama. Kita lihat di sini, sudut DEG yang dicari ya, itu ternyata menghadap busur yang sama dengan DFG. Cirinya adalah sama-sama DG ya. Oke, menghadap busur yang sama. Karena dia sama-sama sudut keliling, maka DEG-nya berarti sama dengan DFG, berarti sama dengan 50 derajat. Begitu juga dengan sudut EDF menghadap busur EF. Kita cari sudut yang lain yang menghadap EF, yaitu EGF. Ternyata dia sama-sama sudut keliling. Ya, berarti EDF sama dengan EGF sama dengan 45 derajat. Oke, jelas ya? Oke, itu dari kami. Jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan tanda loncengnya ya di channel kami Imam Sibawai agar tidak ketinggalan materi-materi berikutnya. Itu dari kami, semoga bermanfaat. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.